Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang rekan-rekan media. Pada siang hari ini kita akan press conference terkait pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang dan memudahkan perbuatan cabul dan atau mencurigai dengan tersangka BJ oleh Subdirektorat Renakta Diskrim Perdagangan. Selain ini nanti akan kami serahkan pada Bapak Diskrim untuk menjelaskan, namun yang pasti siang ini kita akan merespon termasuk orang-orang yang menurut saya adalah terkenal ya. Jadi ini cukup menarik bagi rekan-rekan media. Silakan nanti ditanyakan sejujurnya kepada Pak DSP menyangkut seorang selebgram nasional ya, termasuk juga warga negara asing. Demikian nanti akan sampaikan Pak DSP. Monggo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Yang kami hormati rekan-rekan media, pada kesempatan ini atas izin Kabid Humas kita akan merilis kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, yang mana kita ketahui bersama kita menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan terkait menjaga stabilitas menyambut Natal dan Tahun Baru. Salah satu yang kita laksanakan adalah upaya yang berhasil diungkap, yaitu pengungkapan tadi sudah dijelaskan oleh Kabid Humas, adanya pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau memudahkan perbuatan cabul atau mucikari dengan tersangka atas nama BJ. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subdit 4 Renakta Ditreskrim Umum Polda Jawa Tengah. Adapun yang mendasari adalah LP nomor A nomor B14 Ditreskrim Umum Polda Jawa Tengah. Kemudian TKP adalah di sebuah hotel di Kota Semarang, di mana modus operandinya adalah mempekerjakan orang atau korban sebagai PSK untuk melayani tamu dengan tarif yang cukup luar biasa, yaitu sekitar 25 juta. Dengan praktek kegiatan tersebut, pelaku, di mana pelaku mendapat keuntungan 13 juta. Jadi sisanya adalah milik korban dan dana operasional. Adapun pelaku atas nama JB, lahir di Medan, agama Islam, karyawan swasta dan tinggal di Bekasi. Korban ada 2 orang, yaitu atas nama TE, 26 tahun, warga negara Indonesia, ini seorang selebgram. Kemudian BBD, 26 tahun, warga negara asing yang berasal dari Brasilia. Kemudian saksi-saksi adalah yang melaksanakan penangkapan, itu berdasarkan nanti penyidikan lebih lanjut. Adapun proses penangkapan, yaitu bahwa anggota Subdit mendapat informasi di bandara adanya kegiatan prostitusi yang melibatkan warga negara asing dan selebgram, sehingga melaksanakan penyelidikan dan kita telusuri, didapatkan di salah satu kamar hotel, di mana saat penangkapan, yaitu di 2 kamar yang berbeda, didapatkan seorang yang juga adalah korban, di mana dia adalah selebgram, beserta seorang laki-laki sedang berhubungan badan. Kemudian yang kedua seorang warga negara asing, yaitu warga Brasilia, juga sedang berhubungan badan dengan seseorang.
Setelah itu dilaksanakan pencarian, didapatkan seorang mucikari atas nama JB yang berada di sekitar hotel. Kemudian kita melaksanakan penangkapan dan hasil interogasi saat itu juga bahwa mucikari menerima tanda terima pemesanan barang PSK tersebut sebesar 20 juta, yaitu pada sekitar tanggal 10 Desember 2021 dengan bukti transfer, dan kemudian transfer itu juga kita dapatkan sebagai alat bukti. Kemudian para saksi, para PSK tersebut didatangkan dari Jakarta dengan biaya yang termasuk dari pembayaran 25 juta. Dari hasil penangkapan kita juga mendapatkan barang bukti yang ada di depan kita, yaitu beberapa alat kontrasepsi, yaitu jenis kondom berbagai merek dan ada yang sudah dipakai, kemudian handphone dan uang tunai 13 juta serta HP Xiaomi warna hitam biru. Adapun kepada pelaku kita kenakan pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana 3 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda 120 juta atau 600 juta. Kemudian pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 4 bulan dan denda paling banyak Rp15.000, serta pasal 506 yaitu tentang mucikari, ini hukuman paling selama-lamanya 3 bulan. Kemudian kami sampaikan bahwa selebgram maupun warga negara asing ini adalah posisinya adalah sebagai korban, di mana korban diiming-imingi dengan tarif yang sudah ditentukan, kemudian tersangka mendapatkan sebagian hasil dari penawaran. Makanya untuk kepentingan hak dari seorang korban kita akan sedikit menutup keberadaan ataupun siapa orang tersebut. Mungkin itu saja dari kami yang bisa ditanyakan, mungkin kami berikan kesempatan. Dan pelanggannya dari kalangan mana, Dan? Pelanggannya dari kalangan mana? Pelanggan kalau kita lihat dari hasil transaksi, tentu saja ini juga bukan dari kalangan menengah ke bawah, pasti ini adalah dari kalangan menengah ke atas. Untuk siapa saja kira-kira ataupun apakah ada korban-korban lainnya ataupun tersangka lainnya, kita akan mengembangkan lebih lanjut. Kita akan melaksanakan penyelidikan dan berkoordinasi baik itu dengan Polda Metro, terutama Polda Metro, kemudian asal dari korban, kita ketahui asal korban adalah warga negara asing. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan NCB. Kemudian kita akan mengembangkan sejauh mana kira-kira hal tersebut terjadi di wilayah Republik Indonesia. Oke, jelas ya.